Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terbaik kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu larangan besar dalam Islam yang sering diremehkan di zaman sekarang adalah pelecehan seksual, maupun itu lewat verbal ataupun tindakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadirin sekalian, yang lebih berbahaya dari pelecehan itu sendiri adalah ketika budaya pelecehan ini mulai dianggap biasa. Hari ini kita sering mendengar, itu cuma bercanda, santai aja, itu kan cuma jokes. Padahal hal kecil seperti candaan yang membawa unsur merendahkan adalah bibit-bibit dari budaya yang menganggap pelecehan itu sesuatu yang normal. Hadirin yang dirahmati Allah, sayang sekali ini bukanlah hanya teori, melainkan baru-baru ini kita melihat suatu kejadian di kasus penipuan kampus, tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana terungkapnya ada grup chat mahasiswa yang berisi percakapan dengan unsur pelecehan seksual dan seksisme terhadap perempuan, bahkan melibatkan sekitar 16 mahasiswa dan sedang dalam proses investigasi oleh kampus. Yang paling mengkhawatirkan adalah bukan hanya isi percakapannya, melainkan fakta bahwa itu terjadi dalam suatu lingkungan pertemanan di mana itu dianggap sebagai suatu hal yang normal. Ini bukti nyata ketika hal-hal negatif ini dinormalisasikan, itu akan berkembang menjadi suatu budaya yang negatif. Teman-teman sekalian, jangan sampai kita merasa itu kan anak kuliah, bukan kita. Justru budaya seperti ini sering dimulai dari usia sekolah dalam bentuk bercandaan yang tidak senonoh ataupun konten-konten yang tidak pantas. Kalau kita biarkan, kita sedang ikut membangun lingkungan yang tidak aman. Dan kita harus selalu ingat bahwa diam terhadap suatu keburukan adalah bentuk persetujuan. Sebagai pelajar dan masyarakat, ada beberapa hal yang harus kita pegang, yaitu menjaga lisan dan perilaku. Jangan sampai kita jadikan suatu kehormatan orang lain sebagai bahan bercandaan, dan kita harus menolak budaya normalisasi hal-hal negatif. Kalau ada sesuatu pembuatan buruk yang dianggap dinormalisasikan dalam suatu lingkungan kita harus berani untuk menarik garis batas untuk perilaku tersebut. Mari kita bersama bangun lingkungan yang aman dan komunitas kita menjadi tempat yang nyaman untuk semua. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita ingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan dan setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang meremehkan dosa hanya karena
semua orang juga melakukannya. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan menjadikan kita generasi yang berakhlak. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billahil amma ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa fazal muttaqun. I'lamu anna Allah amara bi amrin 'azim aqram bis salati was salami ala nabiyyil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama salli 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.